Tempat membuang akhir TPA merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah, yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dan dikelola lalu dibuang. TPA adalah tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir secara baik sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar TPA. Keterbatasan lahan merupakan masalah yang selalu dijumpai dalam membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung pelayanan publik seperti TPA. Perlu untuk diketahui, lahan yang ada di permukaan bumi ini tidak pernah bertambah dan terus saja dipaksa untuk menampung manusia dengan segala kebutuhannya. Salah satu contoh TPA yang ada di Kota Padang yaitu berada di perumahan Jalan Cendrawasih. Dari jumlah penduduk warga Cendrawasih yang kian bertambah, ternyata juga berdampak terhadap masalah sampah di Kota Padang. Bahkan lahan yang kosong dijadikan tempat pembuang akhir bagi warga sekitar. Masalah ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak buruk seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, masalah kesehatan, dan aktivitas makhluk hidup di sekitar lahan yang dijadikan tempat pembuang akhir akan terganggu. Sekarang ini kami berada di Jalan Cendrawasih, tempat di mana lokasi proyek lapangan fisika lingkungan kelompok 6. Baiklah, kami akan masuk pada pengertian sampah. Sampah adalah yang dimana sisa-sisa aktivitas manusia dan alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sampah padat anorganik. Sampah anorganik ini adalah terdiri dari bahan-bahan anorganik. Contohnya seperti logam, kaca, plastik, karet, dan kaleng. Sampah anorganik ini memiliki sifat yang tahan lama dan sukar membusuk. Sampah organik ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Jika sampah ini dibuang secara sembarangan, maka akan mengakibatkan pencemaran terhadap tanah. Yang kedua, sampah basah atau organik. Sampah organik yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, daun atau sebagainya. Sampah organik ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Jika sampah ini tidak diolah secara baik, maka akan mengakibatkan pembusukan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia kami wawancarai mengenai masalah sampah yang ada di sini. Itu pertanyaan pertama, kenapa tempat ini dijadikan tempat pembuang akhir bagi warga sekitar? Karena dan apa namanya itu gak luas tempat sampah. Jadi satu kelurahan itu meminta ke mendirikan tempat sampah. Kalau lahan yang ada di sini itu milik warga yang ada di sini atau milik seseorang, Pak? Daerah sini ada milik seseorang, ada milik satu kaum misalnya. Iya, satu ya. Yang satu Guci, yang satu daerah Patenggang itunya. Daerah apa namanya itu kaum Guci itu yang daerah sini. Untuk kondisi selanjutnya, apakah sampah ini masih akan dibawa ke tempat lain atau bagaimana, Pak? Di bawah tempat lain sudah penuh bak ini diangkat sama mobil yang pakai kontainer itu, jadi dibuang yang siap dibuang di yang kosong ditaruh sini. Apakah warga yang ada di sini menyusulkan masalah sampah yang kalau lancar terus nggak ada yang mengeluhkan. Kalau numpuk yang bisa dibantu laporan ke atas istilahnya kepala dinas itu. Untuk mencegahnya apa saja yang warga di sini lakukan? Mencegahnya, itulah kan sampah-sampah ini kan ditaruh di bawah sama orang tuh, jadi nggak tahu orang.
saat di sini, bapak yang menolong menaikkan ke bak sampah, yang membersihkan sekali menyapu-nyapu. Untuk para pekerja biasanya sampai berapa? Dua orang, jadi pagi itu ada satu orang, jadi lokasinya banyak, dia biasa kerja pagi, bapak dari pagi sampai jam 4. Iya. Untuk kan ada beberapa sampah yang dibakar itu Pak. Kalau sampah daun bisa dibakar, kalau numpukan ke bak sampah tuh sampah dapur tuh nggak bisa dinaikkan, lantaran udah penuh sama sampah daun-daun. Untuk sampah ini biasanya untuk sampah rumah tangga atau sampah bagaimana Pak? Iya, sampah rumah tangga dia. Iya. Kan sampah rumah tangga kan nggak bisa dibakar tuh, plastik atau makan-makanan juga kan nggak bisa dibakar, masih dikasih tempat. Untuk dari situasinya apakah bisa dijelaskan kayak apa? Ada ya? Untuk yang situasi warga ini Ada ya kan, masalahnya sampai ini lancar dulu. Iya, kita mobil yang nambah. Ini 3 bak di sini taruh itu. juga Pak. Iya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk kami wawancarai Pak. Terima kasih Pak. Iya. Analisis pengaruh sampah terhadap lingkungan sekitarnya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap tanah, air, udara, serta makhluk hidup. Yang pertama pada tanah. Tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Tubuh tanah terdiri atas udara 20-30%, air 20-30%, bahan mineral 45%, dan bahan organik 5%. Polusi terhadap tanah. Ciri-ciri polusi tanah adalah tanah tidak subur, pH di bawah 6 atau pH di atas 8, berbau busuk, kering, mengandung logam berat, dan mengandung sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Contohnya, botol plastik, tas plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Jenis sampah tersebut sulit untuk terurai, dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, hingga menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Polusi terhadap tanah dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah, terdapat wabah penyakit karena adanya unsur timbal, zat bezena, dan zat merkuri, merusak ekosistem, berkurangnya hasil panen dikarenakan unsur dalam tanah sudah tidak subur lagi, erosi, timbulnya bau yang tak sedap sehingga mengganggu aktivitas di sekitar tempat sampah. Yang kedua, pada air. Air adalah salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di dunia. Tanpa adanya air, tidak akan ada makhluk hidup yang dapat tumbuh dan bisa bertahan. Sekitar 2/3 dari permukaan bumi adalah air. Bahkan, tubuh manusia sendiri di dalamnya terdiri dari 70% air. Jumlah air yang terdapat di bumi tidak mengalami perubahan. Air hanya mengalami perubahan bentuk dan perputaran yang bisa disebut sebagai siklus air. Dari siklus air itulah, makhluk hidup bisa mendapatkan air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Polusi terhadap air, ciri-cirinya adanya bahan pelarut dan endapan, berbau, derajat keasaman tidak normal, mikroorganisme yang berlebih, memiliki rasa, suhu air berubah dan berwarna keruh. Ciri-ciri air yang bersih. Air tidak keruh, bebas dari zat kimia, tidak berwarna, rasa air tawar, jumlah kuman yang terdapat dalam 1 cc air minum harus kurang dari 100 kuman, dan dalam 100 cc air minum tidak boleh mengandung bakteri E. coli. Polusi terhadap air dapat mengakibatkan air tidak baik dikonsumsi, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan, air tercemar dengan zat kimia,
bagi makhluk hidup yang meminumnya akan mati, menurunnya jumlah oksigen, dan air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Hal ini akan berakibat tumbuh-tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga, pada udara. Penyebab dari pencemaran udara yaitu hasil emisi kendaraan bermotor, hasil emisi pabrik, pembakaran sampah, pembakaran hutan, serta bisa juga dari letusan gunung berapi. Zat-zat yang menjadi penyebab dari pencemaran udara diantaranya adalah CFC, CO, metana, hidrokarbon, dan methane. Polusi terhadap udara, ciri-cirinya karbon dioksida tinggi, pengap, bau, dan asap pembakaran yang membuat mata sakit. Akibatnya, terjadinya gangguan pernapasan, dapat berkurangnya kadar oksigen, meningkatnya penyakit, dan pemanasan global. Membakar sampah tidak hanya mencemari lingkungan, tapi juga bisa membahayakan kesehatan, karena akan menyebabkan polusi udara yang menimbulkan debu dan asap hitam yang mengganggu. Sampah yang dibakar juga melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang justru akan memperparah pemanasan global. Yang keempat, terhadap makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah pepohonan menjadi layu dan kering, banyaknya lalat dan nyamuk, ikan-ikan kecil mati, dan ada beberapa pohon yang tumbang. Akibat kerusakan lingkungan. Yang pertama, ekosistem terganggu. Aktivitas warga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dari akibat pembakaran dan penimbunan sampah. Yang kedua, kotor. Jumlah sampah yang banyak membuat lalat dan nyamuk berdatangan sehingga dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, aktivitas warga terganggu. Karena sampah menimbulkan bau tak sedap dan bisa menjadi wabah penyakit bagi warga di sekitarnya. Solusi yang dapat kami berikan mengenai permasalahan lahan kosong yang dijadikan TPA bagi warga Kota Padang diantaranya adalah membersihkan TPA dengan memilah sampah organik dan anorganik, membuat peraturan baru mengenai pembatasan sampah pada lokasi ini, mengadakan gotong royong pada warga sekitar, mendaur ulang sampah yang masih dapat digunakan seperti botol plastik, mengurangi pembakaran sampah agar terhindar dari polusi udara dan gangguan pernapasan pada warga sekitar. Lingkungan ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa sampah perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Jika sampah dibiarkan saja, maka akan berdampak pada kesehatan lingkungan secara umum. Maka dari itu, jagalah kebersihan dan renungkan masalah sampah pada sekitar lingkungan.